Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Lalu pemirsa, bagaimanakah prediksi cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi yang masih mengancam dalam beberapa waktu ke depan? Kita sudah terhubung dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat siang Ibu Dwi Korita. Selamat siang Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Korita, ini bagaimana analisa dari BMKG terkait dengan prediksi cuaca untuk beberapa hari ke depan? Baik, jadi sampai saat ini wilayah Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh La Nina dan juga angin monsun dari Asia, serta juga kami mendeteksi munculnya sirkulasi siklonik di sebelah utara Teluk Carpentaria yang menambah intensitas pembentukan awan-awan hujan, terutama di wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara. Selain itu juga suhu muka air laut di wilayah Indonesia semakin menghangat, mencapai lebih dari 29 derajat Celcius yang seharusnya hanya sekitar 25,5 derajat Celcius. Dan seluruh fenomena tersebut saling menguatkan, berakumulasi yang mengakibatkan di bulan Februari ini sesuai dengan prediksi merupakan puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia dan berpotensi menimbulkan cuaca ekstrim sampai akhir bulan nanti, bahkan bisa sampai bulan Maret. Nah, untuk 3 hari ke depan, yang perlu diperhatikan ini terutama beberapa wilayah di Indonesia yang diprediksi intensitas hujan tinggi, terutama di Pulau Jawa, hampir seluruh wilayah Pulau Jawa, kemudian juga di Bali hingga Nusa Tenggara Timur, kemudian di Kalimantan, Sulawesi bagian tengah dan Tenggara, Maluku dan Papua. Nah, untuk secara lebih detail, spesifik, yang diprediksi mengalami hujan lebat lebih dari 50 mm per hari hingga 3 hari ke depan, diprediksi berpotensi terjadi di Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Utara, dan Timur, kemudian juga Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Demikian. Iya, Bu Dwi Korita, kalau tadi Anda katakan bahwa memang terjadi puncak musim hujan di bulan Februari ini, lalu ini kan banyak daerah yang sudah terendam banjir termasuk beberapa titik di Jakarta. Lalu bagaimana potensi bencana banjir khususnya di Jakarta ini, apakah ada potensi untuk semakin lebih meluas? Berdasarkan hasil analisis kami, untuk 10 hari pertama, jadi mulai awal Februari hingga tanggal 10 Februari, kami memprediksi dari segi hujan ya, ini kami dari segi hujan, kan pengaruh banjir itu kontrolnya tidak hanya hujan. Dari segi hujan, potensi banjir di wilayah DKI Jakarta masuk ke kategori rendah. Jadi curah hujannya kurang dari 100 mm dalam 10 hari. Nah, yang kategori rendah ini terutama di kota Jakarta Barat, kemudian juga di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, namun tidak merata. Misalnya Jakarta Barat itu di Cengkareng, Grogol, Petamburan, Kalideres, Kebonjeruk, Kembangan, Palmerah, Taman Sari, dan Tambora. Jakarta Pusat terutama di Cempaka Putih, Gambir, Johar Baru, Kemayoran, Menteng, Sawah Besar, Senen, dan Tanah Abang. Dan untuk Jakarta Selatan terutama di Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Perapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggerahan, Setiabudi, dan Tebet. Jakarta Timur terutama di Cakung, Cipayung, Ciracas, Durensawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makassar, Matraman, Pasar Rebo, dan Pulau Gadung, dan akhirnya di Jakarta Utara, terutama di Kecamatan Cilincing, Kelapa Gading,
Koja, Pademangan, Panjaringan, dan Tanjung Priok. Ya, Bu Korita, kalau memang tadi Anda katakan bahwa curah hujannya tidak begitu tinggi begitu ya untuk di wilayah Jakarta, tapi mengapa untuk Bendung Katulampa sendiri sampai dengan di kawasan wilayah Sungai Ciliwung ini ketinggian airnya begitu tinggi saat ini, Bu, dan sudah masuk dalam siaga 3? Nah, jadi sebetulnya yang terjadi hari ini, kami siaga sejak menjelang dini hari, pukul 23 waktu 30, kami mendeteksi dari satelit Himawari, mulai tadi dini hari sampai hari ini terdapat cumulonimbus. Ini cerita yang hari ini ya. Ini kan pertanyaannya tentang hari ini. Awan-awan cumulonimbus yang kami memprediksi mengakibatkan hujan lebat, sehingga tepat pukul 00 tadi dini hari tadi kami memberikan peringatan dini sampai pukul 3 potensi hujan lebat di wilayah DKI Jakarta dan Jabodetabek. Jadi di daerah puncak juga mengalami hal tersebut. Peringatan dini kami ulang-ulang, yang terakhir kami sampaikan sampai pukul 12 sekarang hari ini, sehingga kondisi Bendung Katulampa yang saat ini adalah pengaruh dari akumulasi hujan yang sudah terjadi sejak dini hari tadi malam. Sehingga peringatan dini kami sampaikan beberapa kali dan sampai saat ini kami masih terus siaga. Nah, yang prediksi 3 hari tadi adalah untuk ke depan dari segi intensitas hujan khusus di DKI saja. Jadi prediksi kami tadi tidak termasuk di wilayah di luar DKI. Nah, jadi intensitasnya, kecenderungannya untuk 3 hari ke depan wilayah DKI potensi banjir ada tetapi rendah. Karena intensitas hujan diprediksi dalam 10 hari tidak akan lebih dari 100 mm atau kurang lebih tidak akan lebih dari 50 sampai 100 mm. Namun untuk wilayah Jawa Barat masih berpotensi curah hujan tinggi, sehingga apabila terjadi curah hujan tinggi di wilayah Jawa Barat, terutama di puncak, memang dapat berdampak terhadap DKI. Tetapi DKI sendiri sebetulnya tidak tinggi prediksi kami. Baik. Jadi demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.